Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar, Bimbel Daring ala YouTube. Pada bab ini kita akan pelajari rangkaian arus searah atau DC. Jadi nanti kita akan bahas besaran-besaran pada rangkaian arus searah yang terdiri dari kuat arus, tegangan, dan hambatan. Tapi sebelum kita mulai kita harus tahu dulu nih, rangkaian listrik itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, jadi rangkaian listrik itu adalah sambungan dari beberapa elemen listrik. Jadi kalau kita perhatikan contoh ini contoh rangkaiannya nih. Berarti rangkaian listrik ini terdiri dari elemen apa aja? Oke, benar, ada baterai. Oke, ada apa lagi? Oke, benar, ada kabel. Oke, ada apa lagi? Iya, ada lampu. Jadi itulah elemen penyusun rangkaian listrik ini, ya. Dan rangkaian listrik itu juga terdiri dari dua jenis ya. Ada rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Jadi ini gambar rangkaian ini adalah contoh rangkaian listrik yang tertutup. Jadi perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dan tertutup hanya pada saklar. Kalau dia tertutup berarti saklarnya nyatu, ini nyatu. Kalau dia terbuka, saklarnya tidak menyatu alias terbuka. Ya, itulah dia perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dengan tertutup. Sekarang kita bahas besaran pada rangkaian arus searah. Yang pertama yaitu ada arus listrik. Apa itu arus listrik? Yaitu banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, muatan Q dan waktu adalah T. Jadi arus listrik itu sifatnya sama seperti air, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Arus listrik juga begitu, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, ini dia persamaannya. Jadi I itu adalah Q dibagi dengan T. Q muatan, kolom, T waktu, sekon, dan I adalah arus ampere. Sampai di sini paham? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Kalau seandainya ditanya adalah jumlah elektron yang mengalir. Jadi jumlah elektron yang mengalir itu adalah muatan yang mengalir dibagi dengan muatan sebuah elektron. Jadi ini persamaan yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi N sama dengan Q dibagi dengan E. Di mana Q muatannya mengalir, N jumlah elektron, dan E nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Biar gampang kita ambil contoh ya, biar paham. Kita buat dulu diketahuinya. Ini ditanya. Tentukan banyaknya elektron, berarti ditanya adalah N, yang mengalir pada suatu penghantar tiap menit, berarti T-nya 1 menit. Jika kuat arus yang mengalir pada rangkaian, I-nya 0,8 ampere dan E-nya nilainya udah dikasih tahu yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ditanya N-nya kita jawab. Oke, persamaannya adalah N Q dibagi dengan E. Oke, kita ambil dari persamaan arus tadi bahwa I sama dengan Q dibagi dengan T. Maka kalau kita mau cari Q adalah I kali T. Kita masukkan ke persamaan ini. I kali T dibagi dengan E. Sekarang kita masukkan nilainya. I-nya 0,8, T-nya 60 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nih, kalikan dapat 48 dibagi 1,6 kali 10 min 19 sama dengan 48 bagi 1,630. Ini kalau di bawah negatif, ke atas jadi positif. Oke. Kita lanjutkan ke submateri kita selanjutnya, yaitu menghitung arus listrik menggunakan alat ukur listrik. Jadi alat ukur listrik itu adalah amperemeter, ini seperti pada gambar. Jadi untuk membaca hasil pengukuran pada amperemeter ini kita menggunakan rumus ini. Jadi hasil ukur itu adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Biar nggak bingung, langsung kita ke contoh.
Di laboratorium sekolah biasanya digunakan amperemeter untuk mengukur kuat arus. Pada suatu pengukuran arus listrik didapat data seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan hasil pengukuran amperemeter. Jadi langsung aja ya, di sini buat hasil ukur. Itu adalah skala yang ditunjuk, berarti ini skala yang ditunjuk 70 dibagi, ini dia skala maksimum 100 dikali batas ukurnya, ini dia 0,5. 35 dibagi 100, 0,35 ampere. Sampai di sini paham? Oke, alhamdulillah. Jadi inilah dia materi yang kita bahas pada video kita kali ini. Sekian, kita lanjutkan ke video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.